Fiora Emmanuel, Luarono Bani Israel, botu mengolanya nyadang, oru mentah hosien yang, wos bunga o Israel, enggarawo Emmanuel, wos bunga o Israel, enggarawo Emmanuel. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Rabu 15 Desember. Kita memasuki pekan ketiga masa Advent. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Datanglah Immanuel, tetapi bahasa Jawa. Nah, bacaan Injil tadi kita juga sudah mendengarkan yang sudah diterangkan dan begitu jelas. Begitu. Nah, bacaan Injil tadi kita itu diajak oleh Tuhan Yesus untuk mengetahui siapakah yang ditunggu. Kisahnya ada murid yang diutus kepada Yesus, itu muridnya Yohanes itu. Siapakah yang ditunggu? Jawaban Yesus, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat." Nah, itu artinya kerajaan Allah datang. Baik, nah. Temanya apa? Tema hari ini, cinta kasih Yesus lewat ragam mukjizat dan pertolongan. Nah, tadi dalam bacaan tadi kita diajak untuk menyadari kebaikan-kebaikan dan pertolongan-pertolongan yang sudah kita terima. Apakah kita sadar? Apakah kita bersyukur? Reaksi kita bagaimana? Atau kita malah protes karena membandingkan dengan orang yang lain yang lebih kaya, lebih pintar, lebih cantik, lebih sehat, lebih terkenal? Yang mana itu reaksi kita? Baik, kira-kira itu. Nah, bacaannya tadi, orang buta melihat, itu ada pada ayat 22.
orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Itu anak-anak. Hari ini kita juga memperingati orang kudus namanya Santa Kristiana. Santa ini perjuangannya bukan main. Berasal dari kerajaan Georgia, Iberia, Soviet Selatan, dari keluarga yang sederhana. Ini Santa Kristiana ini pengaku iman. Pengaku iman itu dia begitu karya-karyanya mengagumkan. Antara lain ketika ada bayi yang sakit, dia menyembuhkan bayi itu dan mempergunakan mantel. Begitu pula ketika Ratu Iberia itu sang permaisuri sakit, juga disembuhkan oleh Santa Kristiana. Ketika sang raja sedang berburu di tengah hutan dan tersesat, sang raja ini mengatakan, kalau saya bisa keluar dari hutan ini, maka saya akan percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Dan akhirnya dia keluar dari ketersesatan di hutan. Dia bisa keluar dari hutan. Nah, Kristiana ini juga dikenal dengan nama Nino. Sang raja dan permaisuri itu meminta diajari tentang agama Katolik oleh Santa Kristiana. Sehingga Santa Kristiana ini mengajar kemana-mana. Dia juga diizinkan untuk mendirikan gereja. Mukjizat terjadi ketika harus mengangkat pilar yang besar. Pilar itu bergerak sendiri ke arah yang benar, ke arah yang ditunjukkan begitu. Nah, pestanya sekarang tanggal 15 Desember. Refleksinya sekarang. Sudahkah aku bersyukur atas talenta dan bakat yang kumiliki? Bersyukur atau malah protes? Begitu. Nah, itu Santa Kristiana seperti itu. Baik anak-anak, sekarang kita akan tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala hal yang telah Kau anugerahkan pada kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan semua orang yang kami jumpai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak.